Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV dengan merek Samsung. Di sini ada tombolnya di bagian bawah, kayak joystick gitu pemirsa. TV ini rusaknya mati total. Pakai colokan kaki 3 atau stekernya tuh pakai kaki 3. Dan TV ini seperti ini bentuknya. Tipenya adalah UA32H433AK. Panjang ya tipenya. Inputnya pakai HDMI. Terus TV ini mati total. Gimana cara memperbaikinya? Tonton aja terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja saya bongkar terus saya cek sikring bagian power supply atau power supply. Sikringnya nggak putus, terus stekernya coba saya cek pakai skala kali 1, nggak ada reaksi sama sekali. Coba cek stekernya putus di dalam apa enggak kabelnya. Ternyata kabelnya juga nggak putus di dalam, artinya arus listrik 220 volt bisa masuk ke papan rangkaian power supply ini pemirsa. Kira-kira apa yang rusak ya? Langsung aja deh coba saya lepas power supply-nya. Coba saya cek diodanya satu persatu. Ngecek dioda itu bolak-balik. Kalau misal pakai avometer digital seperti ini, pakai skala dioda, terus kita tempelin positif dan negatifnya, positif dan negatifnya di anoda dan katoda kita bolak-balik. Berarti 2 kali ya ngebaliknya, 1 kali dan 2 kali. Anoda yang positif ke anoda dan yang kedua yang negatif ke anoda. Jadi kalau misalnya salah satu itu muncul angka seperti ini, itu masih dalam keadaan baik diodanya. Tapi kalau muncul angka dua-duanya atau nggak muncul angka kedua-duanya, berarti diodanya rusak. Kalau misalnya diodanya nggak rusak, berarti kita bakal cek MOSFET atau driver PWM ya. Biasanya itu juga sering rusak. Tapi kita fokusin aja dulu ke dioda ya pemirsa. Di sini ada beberapa buah dioda. Saya nggak sempat ngitung berapa banyak, cuman ada lebih dari 5. Diodanya kecil-kecil dan ada 2 buah dioda yang ukurannya besar. Itu biasanya dioda 5 ampere. Seperti yang ini dioda 5 ampere nih. Nggak menunjukkan angka, hanya 001, kemudian saya balik seperti ini. Berapa angkanya? Dia nggak menunjukkan angka, hanya 001. Nah, kan ketemu kan? Artinya di antara salah satu dioda ini ada yang rusak. Kenapa salah satu? Karena dioda ini di paralel. Jadi kita nggak bisa menentukan yang mana yang rusak kalau misalnya diodanya nggak dilepas. Jadi harus kita lepas dulu untuk lebih memastikan dioda mana yang sebetulnya rusak. Sekarang udah saya lepas, tinggal saya tes 225. Coba kita balik. Nah, yang ini diodanya masih bagus. Kemudian yang satu lagi 001, coba saya balik.
001. Ini diodanya rusak pemirsa. Ini diodanya rusak. Tuh. Diodanya rusak. Supaya lebih yakin, saya akan ukur dan bolak-balik terus. Coba kita balik. Tuh, diodanya rusak. Dan saya udah nyiapin satu buah dioda 5 ampere dengan tipe SR5100 karena dioda yang tipenya sama seperti yang ada di TV itu saya nggak bisa menemukannya di toko-toko komponen elektronik terdekat di tempat bengkel saya buka. Nah, ini diodanya masih bagus. Tipe dioda ini adalah SB5150. Dioda 5 ampere 150 volt. Kalau yang ini yang saya punya, yang saya beli adalah dioda dengan tipe SR5100. 5 ampere 100 volt. Bedanya voltasenya aja. Maksimum voltasenya 100 volt. Kalau yang asli 150 volt. Tuh, begitu saya cek di onboard, diodanya, begitu udah saya pasang, saya solder, muncul angkanya pemirsa ya. Kalau kita balik, tuh, angkanya naik terus 0. Ini tanda-tanda dioda yang masih bagus kalau misalnya kita ukur onboard. Nah, kira-kira masih ada komponen lain apa enggak yang masih rusak dan sebetulnya butuh diganti? Itu nanti aja. Sekarang saya mau tes dulu kira-kira TV-nya sembuh apa enggak setelah diganti dioda itu. Kalau misalnya sembuh, nggak perlu repot-repot cari komponen yang lain. Karena kita bekerja dengan waktu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Tuh, hidup. TV-nya hidup pemirsa tuh. Wih. Hihi. Hidup tuh kan. TV-nya hidup, beres. Kayaknya sembuh deh. Coba kita lihat dari depan ya. Gimana hasilnya. Dan ternyata muncul tulisannya no cable connection. Sip. TV-nya udah hidup. Sekarang tiba waktunya kita tutup casingnya. Pekerjaan kita kali ini udah sembuh. Karena TV kabelnya lagi nggak dipasang, akhirnya saya nggak bisa nunjukin gambar dan suaranya ke pemirsa. Tapi perbaikan seperti ini udah 100% berhasil. Nggak perlu dites pakai antena, pakai input RCA pun suara sama gambarnya udah pasti bagus. Karena kerusakan utamanya itu hanya mati total aja. Bukan karena kerusakan yang aneh-aneh seperti TV-TV yang lain. Tombol ditekan-tekan normal, tinggal dicolokin input aja. Input pakai RCA, pakai internet atau pakai STB atau pakai yang lain-lain bebas. Baiklah ya pemirsa, gitu aja deh. Saya nunjukin ke pemirsa caranya memperbaiki TV Samsung 32 in yang rusak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Kalau misalnya pemirsa pengen privat, klik aja tombol gabung atau tombol join. See you.